Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertama-tama mari kita sampaikan terlebih dahulu rasa ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali tentunya di channel Jalur Surga ini, dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum Abagus lanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalur Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Abagus akan berbagi satu buah keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan omset untuk mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya bisa mencapai 1 miliar bahkan lebih. Ya, tentunya apa yang menjadi pemikiran kita tidak mungkin jika Allah berkehendak jangankan hanya 1 miliar, karena pada hakikatnya dan pada faktanya kekayaan Allah itu ada di mana-mana, bahkan seisi langit dan bumi inilah semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir tidak mungkin. Selama kita mau meyakini, selama kita mau berusaha, dan kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah pada saatnya nanti saudaraku akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saudaraku itu sendiri saat ini. Nah, pada tema kita kesempatan kali ini yang akan Abagus bahas adalah tentang masalah sholawat Jibril. Nah, tentu saja sholawat Jibril sudah tidak asing lagi bagi saudaraku semuanya. Tapi ada beberapa hal, pertanyaan demi pertanyaan disampaikan ke Abagus. Satu contoh dari nomor WA yang Abah terima. Karena seperti biasanya di bawah video ini selalu Abah tampilkan di kolom deskripsi itu tercantum atau terlampir nomor WA Abagus. Itulah nomornya untuk konsultasi yang bersifat gratis, tidak ada pungutan biaya apapun untuk konsultasi, ya. Nah, di antara beberapa chat yang masuk di minggu ini, yang paling terbanyak sesuai dengan menjadi apa yang menjadi komitmen Abagus yang pertanyaannya terbanyak dan sama, itulah akan Abah jawab. Nah, di sini setelah Abah cek ternyata yang paling banyak menanyakan tentang masalah sholawat Jibril. Satu contoh pertanyaan, Abah selama ini saya sudah mendawamkan sholawat Jibril, bahkan sampai ada yang 30.000, 5.000, 15.000, bahkan ada sampai 100.000 dan sudah dijalankan secara istiqomah. Ada yang sudah 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang sudah sampai 5 bulan. Tapi belum juga mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada yang salah di antara kita, karena bisa jadi semua dibalik semuanya itu pasti ada hikmahnya. Nah, satu hal, kalau mengikuti dari tata cara Abagus mendawamkan sholawat Jibril, itu semuanya tentunya berbeda-beda metodenya di YouTube ini, ya. Mungkin dari beliau, para tokoh ulama, guru-guru kita, para ustadz, habaib, kiai dan sebagainya, ini metodenya begini, metodenya begini, metodenya begini. Nah, ini satu hal yang perlu digarisbawahi. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan, semuanya benar, tidak ada yang salah, ya. Nah, kalau bicara sesuai dengan judul di video ini, cara mendapatkan sholawat Jibril untuk mendapatkan penghasilan 1 miliar setiap bulannya, bahkan bisa lebih dari 1 miliar. Kalau versi dari Abagus pribadi, ini versi saya, ya. Ini
Mohon digarisbawahi dan mohon dipahami. Ini versi saya. Caranya tentunya berbeda dengan yang lain. Bisa jadi mungkin sama dengan yang lain. Nah, di sini yang membedakan adalah tata cara awal sebelum kita mendawamkan sholawat Jibrilnya, saudaraku. Nah, baiklah, sebelum bagus dilanjutkan, akan lebih baiknya untuk terlebih dahulu, khususnya bagi para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, silahkan untuk sama-sama membantu Bagus Li kita membangun membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, menekan tombol loncengnya agar kedepannya jika ada konten-konten terbaru yang Abah upload di YouTube ini, saudaraku bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuannya. Jangan lupa berikan like dan komentar yang positif dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan khusus untuk yang detik ini juga, siapapun saudaraku, dimanapun saudaraku berada, dalam kondisi apapun saat ini, yang sudah menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, like dan komentar yang positif, Abah doakan semoga apapun yang menjadi hajat saudaraku saat ini, apapun menjadi keinginan saudaraku selama ini yang belum terkabul, belum diijabah oleh Allah SWT, maka secepatnya Allah kabulkan apa menjadi hajat saudaraku. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, saudaraku, kaum muslimin, rahmatullah, sahabat surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan sholawat Jibril, tata cara ini versi yang Abah Gus lakukan. Yang pertama, Abah Gus selalu melakukan itu di atas jam 12 malam, ya. Artinya begitu jam 12 malam mau lewat 1 menit, mau lewat setengah jam, lewat 1 jam boleh. Artinya dari durasinya itu antara jam 12 sampai sebelum berkumandangnya sholat subuh. Nah, langkah awal bersuci terlebih dahulu. Setelah bersuci atau berwudu, kemudian kerjakan dulu sholat hajat, ya. Ingat, sholat hajat cukup 2 rakaat, ya. Sholat hajat 2 rakaat. Di rakaat pertama, setelah saudara-saudaraku membaca surah Al-Fatihah, itu baca kulhu, ya, Al-Ikhlas. Kulhunya berapa kali? Untuk di rakaat pertama dibaca 10 kali. Nah, setelah surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian dibaca kulhunya sebanyak 10 kali putaran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diulang selama 10 kali. Itu di rakaat pertama, ya. Kemudian di rakaat kedua, kemudian nanti kita akan bertemu lagi dengan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah di rakaat kedua itu baca lagi suratnya surat apa? Sama. Baca kulhu lagi, Al-Ikhlas lagi. Sebanyak berapa? Nah, kalau di rakaat pertama itu 10 kali, di rakaat kedua ditingkatkan menjadi 20 kali membaca kulhunya. Ya, itu dipahami. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah kulhu 10 kali, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kulhunya 20 kali. Itu tata cara Abah melaksanakannya. Setelah itu baru kita mulai melaksanakan atau mendawamkan sholawat Jibril. Nah, tapi ada satu hal yang perlu dipahami. Kalau dari versi Abah Gus di saat Abah Gus menginginkan hajat tertentu, apalagi hajat yang urgent, yang penting, yang nilainya besar, nah, jangan langsung ke sholawat Jibrilnya, ya. Jadi setelah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita masih dalam posisi duduk, bersila menghadap kiblat. Nah, langsung baca dulu istighfar, ya. Sebanyak berapa kali, Gus? 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, itu 3 kali. Dan satu yang paling terpenting, dalam mengucapkan istighfar itu harus lepas dari hati sanubari kita secara ikhlas lahir dan batin kita lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Jangan hanya mulutnya saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak boleh juga begitu. Artinya, ya Allah, hamba mohon ampunan, ampuni aku ya Allah. Nah, itu artinya harus murni, tulus, ikhlas lahir batin kita. Nah, itu cara pertama, ya. Artinya baca istighfar 3 kali.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca sholawat, ya, bersolawat 3 kali. Caranya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu juga 3 kali. Istighfar 3 kali, membaca sholawat Nabi 3 kali. Nah, baru setelah itu dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril. Nah, di sini ada beberapa versi yang mengajarkan tentang sholawat Jibril. Ada yang mengajarkan shollallahu ala Muhammad, dan ada lagi yang shollallahu ala Muhammad, tidak menggunakan hu. Kalau dari versi Abah Ghusli yang Abah Ghusli gunakan, tidak menggunakan hu. Apakah yang memakai hu salah, yang tidak memakai hu salah? Tidak ada yang salah, semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama benar. Jadi silahkan dipilih sendiri. Tapi kalau mengikuti cara dari Abah Ghusli, Abah menggunakan tidak menggunakan hu, ya. Jadi bagaimana redaksinya? Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Itu versi Abah Ghusli. Silahkan digunakan. Hitungannya berapa kali? Dan kalau kembali lagi menurut versi Abah Ghusli tidak pernah menggunakan hitungan berapa kali. Karena bagi Allah, kekayaan Allah itu tiada batas. Ya. Tidak ada batasannya. Artinya, pemahaman saya berbeda. Pemahaman saya begini. Kalau kita ingin diberikan rezeki kita seluas-luasnya tanpa batas, rezeki yang berlimpah tanpa batas, artinya saya pun harus mendawamkan sholawat Jibril ini pun tanpa batas. Nah, itu logika saya gunakan. Kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, mengalir saja. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Nah, begitu tata caranya. Sampai kapan? Sampai merasa kamu sudah nggak kuat lagi, syukur-syukur tertidur. Nah, jadi bisa jadi itu 4.000 kali, bisa jadi 40.000 kali, bisa jadi 100.000 kali, nggak tahu jumlahnya berapa, nggak usah dihitung. Artinya kalau rezekinya memang supaya lancar tanpa batas, ya sudah, dawamkan sholawat Jibril tanpa batasan. Lakukan secara istiqomah. Nah, lakukan itu secara terus-menerus, secara rutin selama 90 malam berturut-turut. Demi Allah, saya sudah membuktikan. Tanpa bekerja pun pekerjaan akan datang sendiri, tanpa mencari uang pun uang akan datang sendiri. Ingat ya, 90 malam berturut-turut, jangan putus, tanpa perhitungan. Maka yakinlah, pada suatu saat nanti pasti saudaraku mendapatkan penghasilan yang nilainya di atas 1 miliar. Tapi ingat ya, jangan putus 1 malam pun. Mau dalam kondisi sakit, gaspol. Apalagi dalam kondisi sehat. Ngantuk Abah, paksakan. Capek Abah, paksakan. Nah, jadi artinya apa? Insya Allah nanti pada akhirnya dunianya kita dapat nikmatnya, akhiratnya amal pahalanya pun pasti kita mendapatkan berlipat ganda. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi ubah mindsetnya. Jadi kata lelah menjadi lelah, kata berat menjadi ringan, rasa mengeluh menjadi bersyukur. Maka seiring waktu nanti semuanya akan berubah menjadi baik-baik saja. Nah, itulah ulasan singkat dari Abah Ghusli. Dan sekali lagi, Abah aturkan terima kasih khususnya bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan komentar saat ini juga. Sekali lagi Abah doakan semoga kalau saat ini sudah memiliki hutang berapapun nilai hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat ini sedang mengalami sakit yang belum menemukan kesembuhan, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menemukan jodoh, segera menemukan jodoh yang terbaik, baik itu jodoh yang soleh dan soleha. Dan yang memiliki usaha diberikan kelancaran, kesehatan, kemakmuran, kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi di sini sekali lagi Abah ingatkan, di sini ada nomor WA yang bisa dihubungi oleh saudaraku semuanya. Tapi mohon maaf, Abah hanya membatasi setiap hari hanya untuk yang serius saja, dan itu hanya untuk 12 orang saja. Ya. Waktunya pun terbatas. Lebih dari 12 orang mohon maaf jika Abah tolak dan terpaksa mengikuti siasan berikutnya. Karena mohon maaf, setiap hari ratusan chat yang masuk, kalau tidak terhandle semuanya. Karena ada satu kesibukan hal dan lain sebagainya yang harus Abah kerjakan juga.
Tidak mungkin 1 kali 24 jam Abah online dalam pegang HP atau WA ya. Ingat, per setiap hari Abah hanya melayani 12 orang saja yang memang benar-benar serius, benar-benar urgent, dan memang butuh bantuan untuk mencari solusi. Kalau hanya untuk coba-coba, apalagi pertanyaan yang tidak berbobot, apalagi sifatnya iseng-iseng, mohon maaf kalau langsung Abah Gusli blok, karena hanya menjadi spam di WA Abah Gusli. Sekali lagi, Abah Gusli ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan, mohon diampuni atas segala ucapan, dimaafkan jika ada salah kata ucapan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, karena pada hakikatnya kita tentunya sama-sama tahu kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih besar-besarnya telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata, Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.